One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi kita berjumpa di podcast Jalur Info. Satu jalur, sejuta info. Pemirsa, baru-baru ini pemerintah melalui Menteri Keuangan mengajukan rancangan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mana di dalamnya akan memberikan relaksasi pajak lewat tax amnesty jilid 2 dan juga akan memberlakukan pajak sembako. Bersama dengan kita telah hadir narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah Bapak Edmond Leonardo Sihaan. Bapak Edmond ini adalah seorang mantan anggota DPR dan juga sekaligus aktivis dan pengacara. Bung, bagaimana Anda melihat ini? Orang kaya diberi relaksasi pajak, termasuk produsen mobil diberikan relaksasi PPNBM dalam kapasitas mobil tertentu 0%. Sementara di lain pihak rakyat kecil, ya, makan yang dengan sembako ini direncanakan dikenakan pajak. Bagaimana Abang melihat hal ini? Terima kasih, selamat sore. Waalaikumsalam atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan Jalur Info. Saya kira apa yang ditempuh oleh pemerintah sekarang, ya, kalau kita lihat sekarang ini adalah rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Saya kira ini kita sudah prediksi dari jauh-jauh hari bahwa apa sih di Republik ini yang tidak akan dikenakan pajak? Pasti semua akan dikenakan pajak karena memang tidak ada jalan lain untuk pemerintah bisa mendapatkan pendapatan yang lain, ya. Tapi yang kita sayangkan, kenapa soal pajak ini seperti bias kelas, maksud saya. Nah, bias kelas ini jadi kepada orang-orang kaya yang mau membeli mobil, itu pajaknya semakin murah, harga mobil semakin murah. Tapi untuk masyarakat jelata, itu sembakonya pun akan dikenakan pajak gitu. Mulai dari sayur, gabah, ubi-ubian, gula konsumsi, daging, telur, garam, kedelai, bumbu. Nah, jadi itu yang saya maksud. Dalam penerapan kita sudah menduga bahwa seluruhnya akan dikenakan pajak. Pemerintah kelihatan panik, ya. Dari mana mau bisa mendapatkan uang dengan cepat? Itu kita sudah prediksi bahwa semua hal akan dikenakan pajak dengan cepat, tapi kita tidak membayangkan bahwa sembako ini beberapa waktu setelah orang bisa beli mobil yang beberapa merek dan jenis itu dengan murah, tapi setelah itu orang harus membeli sembako yang dikenakan pajak. Jadi saya kira pemerintah sudah sampai ke tahap yang panik untuk bagaimana bisa mendapatkan pendapatan negara itu. Ya, Menteri Keuangan dalam hal ini Sri Mulyani baru-baru ini mengklarifikasi bahwa rencana pemerintah, kebijakan yang akan diambil pemerintah ini telah mempertimbangkan situasi pandemi dan fokus untuk pemulihan ekonomi. Bagaimana Anda melihat hal ini? Begini, mempertimbangkan, sekarang kita lihat masa pandemi ini. Kalau dibilang pemerintah memperhitungkan masa pandemi, ya kita kan bisa lihat. Saya bukan orang ekonomi, ya, saya orang hukum. Tapi kita bisa melihat apakah memang masa pandemi ini ekonomi benar-benar, jangankan kembali normal lah. Kira-kira kembali sampai 40-45%, apakah sampai di situ? Tidak. Justru sampai dengan saat ini masih terjadi banyak pengurangan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan gulung tikar. Artinya dampak pandemi ini masih sangat terasa. Sangat kuat terasa. Jadi pemerintah tidak bisa mengglorifikasi bahwa masa pandemi ini sudah baik-baik saja, ekonomi kita sudah fine-fine saja. Tidak bisa, harus jujur bahwa masa pandemi ini masih berat. Oleh karena itu rakyat harus mendukung apa yang dilakukan pemerintah. Tidak bisa ditutupin dengan bahwa semua baik-baik saja, ya. Saya kira soal mengglorifikasi itu rakyat tidak mengglorifikasi. Tapi rakyat pasti sudah melihat bahwa orang-orang kaya yang saya bilang bias kelas tadi itu dibukakan karpet merah untuk pulang ke Indonesia. Kami ampuni pajak kamu, ayo pulang ke Indonesia. Ya, itu satu. Jauh sebelum itu misalnya orang-orang yang namanya disebut di Panama Papers,
Iya. Ya, itu di Indonesia seperti pahlawan mereka itu. Padahal majalah Tempo, beberapa majalah internasional, media internasional membuat mereka ini orang yang bermasalah sehingga namanya muncul di Panama Papers. Tapi di kita itu mereka dipuja bagaikan pahlawan begitu. Jadi ini ada yang masalah di sini. Sehingga rakyat pun tidak salah kalau bilang kenapa sembako dikenakan pajak? Nah, dua hal ini. Hal yang ketiga saya mau bilang tadi mobil itu. Ya. Mobil itu orang bisa beli mobil dengan murah, tentu orang kaya ya, bukan rakyat biasa. Iya, betul. Dengan harga yang murah. Tapi di satu sisi orang diperas untuk membayar pajak sembakonya. Bukan cuma itu. Orang-orang miskin ini bansosnya pun dikorupsi. Ya. Iya, Jadi iya. bayangkan betapa susahnya rakyat miskin di Indonesia ini. Sudah diperas pajak di semua lini, termasuk sembakonya, bansosnya dikorupsi pula. Begitu. Iya. Nah, ini kita menuju negara bukan hanya panik, tapi kalau menurut saya ini sudah menuju otoriter. Dengan semua fakta-fakta ini orang tidak bisa mengkritik. Karena pasal-pasal itu sudah kembali lagi yang sudah kita hapuskan dulu ya. Jadi orang akan marah tapi takut mengkritik. Ini kan apa? Bahasa Belandanya itu autoritair staat itu. Jadi negara otoriter. Kembali negara ini menjadi otoriter. Orang marah tapi takut untuk mengkritik. Orang marah tapi takut untuk bersuara. Saya kira itu yang jadi soal di ekonomi, politik, dan penegakan hukum kita sekarang ini. Ya, rancangan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini nantinya akan ke DPR. Nah, bagaimana Anda melihat pihak DPR dalam hal ini? Apakah pihak DPR akan semata-mata menjadi alat kekuasaan dengan mengesahkan rancangan undang-undang ini, atau Anda melihat bahwa DPR bisa pro rakyat menyuarakan untuk menentang rancangan undang-undang ini? Pro rakyat itu sekarang tinggal ilusi. Tinggal ilusi. Tinggal ilusi. Jadi Yeah. kita ini jangan berhalusinasi bahwa DPR itu akan pro rakyat begitu. Kenapa? Komposisi di DPR itu kan pendukung pemerintah itu besar sekali dibandingkan yang katanya oposisi itu. Jadi bagaimana RUU semacam ini itu bisa diperjuangkan untuk rakyat. Nah, mereka pendukung pemerintah. Bagaimana itu secara politik ya, secara hukum ya, saya kira dalam pembahasan di DPR nanti, saya kira beberapa hal yang krusial terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan terhadap ekonomi yang harus dipenuhi oleh negara lewat pemerintah berkuasa kepada rakyat, itu RUU-nya kan semua disahkan di DPR, ya, perubahan Undang-Undang KPK, Mahkamah Konstitusi, semua Omnibus Law, semua yang berkaitan dengan nasib rakyat, dengan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara, itu semua lolos di DPR. Itu fakta. Jadi RUU ini saya kira pasti mulus sekali karena pemerintah memang mau dibilang bahwa don't be panic, tapi tetap dia panik. Begitu, mau dapat uang dari mana ini? Sehingga saya kira DPR tidak ada hambatan. Anda tadi mengatakan bahwa jangan berhalusinasi bahwa DPR itu akan pro rakyat. Ini kan menjelang pemilu, Bang. Apakah dengan biasanya kalau menjelang pemilu ini kan pihak DPR pasti akan berusaha untuk mengambil hati daripada rakyat. Apakah Anda tidak melihat bahwa ini adalah peluang bagi DPR untuk menunjukkan bahwa mereka betul-betul menyuarakan aspirasi rakyat? Begini, melihatnya itu lihat dari komposisi calon presiden yang ada sekarang. Ya. Yang namanya disebut-sebut dalam survei itu kan tidak ada perubahan untuk 2024 nanti. Jadi apa yang kita mau harap dari satu kontestasi politik, satu proses elektoral di 2024 itu ya gambaran yang ada sekarang tidak jauh berbeda nanti. Ya. Tidak mungkin ada calon presiden yang begitu lain bisa memperjuangkan rakyat dengan partai politik yang ada, tidak mungkin. Gambaran partai politik pendukung pemerintah maupun yang beroposisi maupun yang tidak jelas itu menggambarkan situasi elektoral 2024. Jadi rakyat ini saya bilang jangan halu lah. Jangan berharap bahwa kamu
sesuai dengan semangat trias politika begitu. Hak-hak rakyat harus dipenuhi oleh negara. Saya kira tidak. Ya, ini kan secara kenegaraan bahwa rakyat itu menyuarakan aspirasinya lewat perwakilan mereka di DPR. Nah, sementara Anda tadi mengatakan jangan berhalusinasi bahwa DPR itu akan pro rakyat. Ini jadi kalau secara tata kenegaraan DPR ini sudah tidak mewakili rakyat, kira-kira rakyat ini berharap kemana ini, Bang? Ya sekarang kita hanya mengenal itu tadi. Kita mengenal sistem pemilu dengan partai politik. Tapi apakah partai politik ini mencerminkan kebutuhan atau apa yang harus dipenuhi oleh partai politik kepada rakyat? Kan tidak. Begitu. Jadi partai politik ini adalah pilihan rakyat, mendapat mandat dari rakyat, tapi setelah berproses di DPR, saya kira tidak menggambarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Masyarakat itu sederhana, dia bisa makan yang bergizi, dia bisa sekolah yang murah, dia bisa mendapatkan pendidikan yang murah, semua itu layak untuk dia, itu saja. Tapi kan kalau kita lihat sekarang ini, mana ada itu? Itu kita bisa lihat bahwa masih banyak orang yang mati kelaparan, kena busung lapar, kena macam-macam itu. Di tengah republik yang katanya makin baik demokrasinya ini, yang makin baik pengelolaan sumber daya alamnya. Tapi mana? Ini kan menurut saya sembako pun mau dikenakan pajak, itu menurut saya luar biasa itu sesuatu pikiran yang malas berpikir. Mungkin Anda punya solusi terkait dengan hal ini. Ada tawaran-tawaran konsep untuk permasalahan yang dihadapi kira-kira? Saya sederhana saja. Persoalan di Republik ini itu adalah persoalan hak-hak dasar yang tidak terpenuhi karena apa? Karena korupsi. Karena korupsi. Ya, bansos orang miskin dikorupsi, EKTP dikorupsi, pendidikan dikorupsi, kesehatan apa yang tidak dikorupsi di Republik ini? Jadi saran saya adalah penegakan hukum anti korupsi kalau masih bisa ya dengan KPK yang sudah mengeluarkan 75 orang 51 orang andalannya itu. Ini harus benar-benar penegakan anti korupsinya benar-benar membuat orang takut untuk korupsi. Itu satu. Yang kedua, semua orang yang korupsi dan melarikan hasil korupsinya ke luar negeri itu tangkap. Bangun perjanjian dengan negara yang tidak punya perjanjian hukum untuk ekstradisi. Itu uangnya lumayan untuk kita pulangkan daripada kita memeras rakyat yang jualan kacang panjang, kangkung, daun ubi itu juga mau kita peras pajaknya. Mending kita peras ini koruptor-koruptor yang lari ini. Rampas, kemudian kembalikan kepada negara. Jangan dia korupsi 100 miliar, 100 triliun misalnya 100 miliar dihukum 4 tahun dia masih kaya. Ini yang soal menurut saya. Jadi gagasan-gagasan apa? Kalau saya jangan sampai ini bias kelas. Orang kayanya dikasih karpet merah, ayo pulang. Penjual sayur di pasar ini dipajak. Itu menurut saya itu yang tapi saya kira ini sudah nampak sekali sekarang ini. Pemirsa, itulah diskusi singkat kita bersama dengan Bapak Edmond Leonardo Sihaan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Jangan lupa untuk tonton video-video atau diskusi-diskusi yang menarik di channel Jalur Info dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan lonceng channel Jalur Info TV. Karena subscribe itu gratis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.